Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal kiram, para alim, para ulama, yang terhormat Ketua Yayasan As-Sholihiyah Agus Muhammad Ilyasin, dan yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Ismailiyah Paradigma Baru Ustadz Muhammad Zudurobitoh, dan yang kami banggakan seluruh wali murid, akhi dan ukhti, dan seluruh ustadz-ustadzah yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa menjalankan puasa Ramadan yang penuh berkah ini dengan sehat walafiat. Shalawat ma'asalam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam wal iman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan akhlak pada orang tua, guru, dan teman. Di dalam kitab Taysirul Khalaq, adab kepada orang tua yaitu kita harus bertutur kata yang baik, karena tanpa mereka kita tidak bisa ada di dunia. Mengenai ibu, dia telah mengandung dengan rasa susah payah, begitu pula ketika melahirkan kita. Sedangkan ayah telah mencurahkan semua kemampuannya dalam mencapai kebaikan untuk perawatan badan dan jiwa kita. Oleh sebab itu, anak harus selalu mengingat jasa baik kedua orang tuanya agar bisa berterima kasih kepada mereka atas jasa mematuhi semua perintah kedua orang tua, kecuali jika diperintah maksiat. Itu tidak diperbolehkan. Jika perintah maksiat, maka tidak perlu ditaati. Duduk di hadapannya dengan khusyuk, sopan, dan tidak mengungkit kesalahan mereka berdua. Tidak menyakiti mereka berdua, meskipun hanya dengan mengucap kata-kata yang tidak sopan, tidak terus-menerus membantah mereka berdua, tidak berjalan di depan orang tua, kecuali ketika melayani mereka. Dan kita selalu mendoakan kedua orang tua agar mendapat rahmat dan ampunan dari Allah, karena ridha Allah ada pada ridha orang tua, dan murka Allah ada kepada murka orang tua. Dan Allah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucaplah, "Wahai Tuhanku, kasihinilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu aku kecil." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bakti kepada ibu itu mesti 2 kali lipat kepada ayah. Bukan berarti kita selalu mengagung-agungkan seorang ibu sehingga kita melupakan seorang ayah. Dan adab kepada guru kita, bahwasanya kemuliaan guru kita melebihi kemuliaan kedua orang tua sendiri, sebab dialah yang mendidik jiwa kita. Tunduk ketika di hadapan guru, duduk dengan sopan ketika sedang menerima pelajaran dari guru, dan mendengarkannya dengan baik, tidak bergurau,
tidak mengunggul-unggulkan guru lain di hadapan guru kita agar dia tidak tersinggung, tidak malu bertanya kepada guru tentang persoalan yang belum kita pahami. Jadi, kedudukan seorang guru terhadap kita yaitu tingkatannya, saya ulangi lagi, tingkatan seorang guru itu setelah orang tua. Yang pertama yakni orang tua, dan yang kedua adalah guru kita. Sebab tanpa adanya guru kita tidak pernah mengenal siapa Tuhan kita, dan kita tidak pernah bisa belajar menghitung dan menghafal tanpa adanya guru-guru kita. Akhlak baik kepada teman kita, selain dengan guru dan orang tua, kita perlu berakhlak baik kepada teman kita juga. Seperti menghormati mereka, tidak melecehkan mereka, tidak menyombongi mereka, tidak menghina merekan karena kelambatannya dalam memahami pelajaran, dan tidak merasa senang apabila guru mencemooh salah seorang dari mereka yang bebal atau nakal, sebab sikap yang demikian itu menyebabkan terjadi permusuhan. Tidak boleh membeda-bedakan teman kita dari yang kaya dan juga yang miskin. Kita tidak perlu membeda-bedakan teman-teman kita. Akan tetapi di dalam pertemanan tetap kita saling menghormati dan saling mengingatkan. Sama halnya ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya selalu mengingatkan di dalam jalan kebaikan, dan selalu mengingatkan ketika para sahabat melakukan kesalahan. Itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.